Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Amarah Dendam dari Alam Kematian. Kali ini memasuki part yang kelima ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Letnan, bagaimana dengan para penjaga makam? Perlukah mereka kita tanyai? Tanya Berto. Letnan Johar mengangguk. Pagi ini ada perkara yang lebih penting. Setelah urusan di sini selesai, kita datangi mereka satu persatu. Kita bagi tugas. Aku dan juga Budi mendatangi Nini Tuha. Ada yang ingin kutanyakan dengan nenek anak itu. Berto, kau lekaslah ke rumah Haji Diana. Awasilah orang yang berada di sekitarnya dan tunggulah kami tiba di sana. Perintah Letnan Johar. Nini Tuha, cerit Acil warung kaget. Rupanya ibu pemilik warung itu sedari tadi mencuri dengar percakapan mereka. Cil, kamu kenalkah dengan Nini Tuha? Cecar Johar. Shh. Ibu pemilik warung menempelkan telunjuk di bibir dengan raut wajah serius. Sesaat kemudian ia bergidik ngeri, sampai-sampai kedua pundaknya terangkat hingga menyentuh kuping. Demi melihat itu, Letnan Johar dan juga kedua bawahannya hanya melongo. Saling lirik tentunya. Ibu tadi lalu celingak-celinguk di balik meja kasir memastikan tidak ada yang menguping. Sadar tidak ada orang lain selain mereka, ibu itu melangkah cepat ke meja Johar dan anak buahnya. Jika masih sayang nyawa, jangan berani mendatangi Nini Tuha. Ini hari Jumat, bisiknya. Seraya menarik sebuah kursi plastik dari bawah meja, lantas untuk duduk di situ. Letnan Johar dan juga dua polisi muda itu hanya ternganga, tidak paham dengan maksud si ibu warung itu. Hari Jumat, ada apa dengan hari Jumat? Tanya Johar, dahinya mengkerut. Ibu warung mencodongkan badan ke arah Letnan Johar. Pak polisi, jangan sekali-kali ia bertamu ke tempat Nini Tuha di hari Jumat. Celaka. Hari Jumat adalah hari keramat bagi Nenek Tuha. Ia akan mengurung diri di dalam kamar semenjak matahari belum terbit sampai matahari terbenam, tanpa makan dan juga minum. Siapapun yang berkunjung ke tempatnya di hari Jumat akan mati mendadak, mati berdarah. Letnan Johar menelan ludah berkali-kali. Ia sedikit ngeri. Begitu juga dengan Budi dan juga Berto. Bertemu Sanda tadi malam memaksa mereka percaya dengan racawan si Acil warung itu. Sejenak Johar tercenung. Tapi sebagai polisi ia harus menepis tahayul demi wibawa dan harga diri. Apa yang dilakukannya di dalam kamar? Ibu warung menarik nafas pelan. Balampah atau Smedi bertemu tuannya. Tuan. Dahi Johar semakin menggerut sampai-sampai topi yang menutup botak di kepala hampir lepas. Si ibu mengangguk pelan. Iya, Nini Tuha menghamba pada Acil pemilik warung sengaja menggantung kalimatnya, membuat Johar dan anak buahnya semakin penasaran. Menghamba pada siapa? Budi angkat bicara. Bukannya langsung menjawab, Acil warung menatap mereka satu persatu. Sengaja ia mengulur waktu, agar tiga orang itu semakin tenggelam dalam ocehannya. Dajjal, lanjutnya dengan ekspresi serius. Mendengar kata Dajjal, Letnan Johar dan dua polisi muda itu saling lirik, lalu tertawa terbahak-bahak. Cil, untuk apa Dajjal jauh-jauh datang ke kampung ini? Terlalu sepi dan terpencil, harusnya ia cari pengikut di kota. Lebih banyak manusia yang bisa disesatkan. Di kota sudah banyak Dajjal, sungut Acil gusar. Rombongan Johar kembali tergelak. Acil warung semakin berang. Hidungnya kembang-kembis lantaran ucapannya tidak digubris. Niatnya hendak menakut-nakuti para polisi itu gagal total. Justru dia yang semakin cemas. Kurasa kalian tak tahu ya, kenapa nenek itu disebut Nini Tuha? Gerutunya
sedikit kesal. Pancingan Acil pemilik warung rupanya berhasil. Johar seketika terdiam. Apa yang disampaikan wanita di hadapannya menarik perhatian. "Cil, siapa sebenarnya Nini Tuha?" Acil warung tersenyum sinis, tapi hasratnya berguncing tetap tidak bisa ia tahan. Apalagi ia suka bila melihat orang-orang itu gelisah. Tidak ada yang tahu nama aslinya. Setauku, ia adalah orang paling tua di kampung ini. Bahkan, ia sudah ada sejak kakekku lahir hingga meninggal. Karena itulah, ia digelari Nini Tuha." Seisi warung terapung itu menjadi senyap mendengar penjelasan si Acil. Konon, ia berasal dari Kastapura. Ia merupakan salah satu istri dari salah seorang pengawal Gusti Matseman, putra Pangeran Antasari. Sewaktu pecah perang melawan Belanda, ia diungsikan ke kampung ini. Dibuatkan rumah pungpungan tinggi Banjung II dan di tengah hutan, tempat ia bermukim bersama pesuruhnya. Namun sang suami tidak kunjung menjemput hingga hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan bulan berganti tahun. Di saat ia putus asa dan hilang harapan, iblis datang menggoda. Ia menjelma menjadi pengikut Dajjal yang setia, membujuk orang-orang menjadi sesat, berkedok ketuhanan. Kata-kata Acil pemilik warung membuat ketika polisi beda usia itu pun menyimak dengan serius. Kata si Acil, teror mengerikan berawal dari menghilangnya salah satu persatu lelaki dan juga perempuan remaja secara misterius. Setiap sore terdengar kabar ada remaja hilang tanpa jejak. Bahkan para remaja di kampung lainnya, desa Tumbang Lais, dicekam ketakutan. Tidak ada yang berani keluar rumah saat matahari tenggelam. Suatu ketika, seorang berjaga berteriak-teriak di tengah kampung saat malam buta. Katanya ia baru saja diculik saat mencari rotan di hutan. Suatu ketika juga ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, Nini Tuha melakukan ritual menghujat Tuhan di tengah hutan, di barisan batu ampar mengelilingi api unggun yang menyala-nyala. Nini Tuha membelah jantung para remaja yang ia culik dari beberapa kampung, mempersembahkannya kepada sang majikan. Mereka juga membelah kepala remaja malang itu dan kemudian mengeluarkan isi otak dan memakannya. Remaja tadi berhasil kabur setelah mendorong Nini Tuha ke kobaran api. Buyut Julaksarani yang telah lama curiga meminta bantuan beberapa tuan guru dari Martapura. Bersama warga, mereka berhasil membunuh Nini Tuha dan pengikutnya menggunakan bambu tanpa ruas berisi rajaan dan doa. Diikat menggunakan batu, mayat Nini Tuha ditenggelamkan di tengah sungai. Akan tetapi sungguh mengerikan. 3 hari berikutnya saat malam menjelang, Nini Tuha melangkah dari dalam sungai, penuh lumpur dan berlumuran darah. Nelayan yang mencari ikan tersentak, terbirit-birit melarikan diri. Dengan tenang ia melangkah menyusuri jalanan desa, menyeret rambutnya yang menjuntai menggesek tanah. Warga segera mengunci pintu rumah rapat-rapat, takut Nini Tuha menuntut balas. Namun balasan Nini Tuha tidak kunjung tiba. Tersiar kabar, ia sengaja memberi pesan agar warga tidak lagi mengusiknya. Menurut desas-desus, ia tidak berani membalas selama masih ada bambu tanpa ruas milik buyutnya Julaksarani. Sejak saat itu, warga kampung membiarkan Nini Tuha sendiri di rumah pungpungan tinggi miliknya. Begitu juga sebaliknya, tidak ada yang saling mengganggu, pun juga tidak saling mengusik. Konon, Nini Tuha berhasil menghidupkan pengikutnya yang tewas di tangan warga. Akan tetapi para pesuruhnya itu tidak bisa seutuhnya menjadi manusia lagi. Justru mereka kena saluh, menjelma menjadi setengah manusia, setengah binatang. Lanjut Acil warung seraya sesekali bergidik ngeri. Suasana menjadi hening, si Acil warung tersenyum. Ia kembali berceloteh, membuat Johar dan bawahannya menjadi resah. Kejadian bertemu Sanda tadi malam membuat nalar mereka sulit berpikir rasional. 30 menit berlalu, Julaksarani duduk tersungkur di atas tanah. Bersandar pada dinding lumbung padi yang lapuk, kakek usur itu memandang kosong kehamparan padi yang menguning di hadapannya. Ia masih terguncang, tidak menyangka akan bisa berbuat sebengis itu. Jarinya yang menggamit rokok masih gemetaran, sementara cipratan darah di wajah, leher, baju, dan tangan belum mengering.
Ia kemudian menyesap rokok dalam-dalam, lalu kemudian mengeluarkan asapnya dari mulut dan hidung bergantian. Beberapa jarak di samping, mayat Jaya dan juga Amang Husni masih tergeletak belum disingkirkan. Disekanya peluh di dahi, mencoba berpikir tenang. Ia menerawang botol berisi minyak perunduk di tangannya, menatap lekat-lekat sumber bencana itu sebelum menyimpannya di saku celana. Julak menghela nafas dalam-dalam, kini ia dicekam kebingungan. Semua yang ia rencanakan telah hancur berantakan, apalagi kedatangan polisi dari kecamatan membuat keadaan semakin sulit. Ia sadar, dalam waktu tidak lama ini polisi akan turun tangan, mencari keberadaan Jaya dan Amang Husni yang menghilang. Menipu orang kampung yang percaya mistis bukanlah perkara sulit. Tapi polisi, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Julak kemudian bangkit, mengambil cangkul lalu menggali tanah dalam-dalam di samping lubung padi, di bawah pohon nangka Belanda. Ia lantas menyeret mayat Jaya dan Husni bergantian, menguburnya menjadi satu. Belum selesai urusannya, seorang lelaki parubaya terlihat mendekat dari kejauhan. Kulit albinonya sangat senada dengan pakaian serba putih yang ia kenakan. Lelaki itu melangkah tertatih, menyeret kakinya yang pincang di atas tanah liat yang berdebu. Wajahnya lebam penuh memar. Rahangnya miring tidak simetris, sementara bibirnya pecah mengeluarkan darah dan mulutnya meneteskan liur tanpa henti. Sesekali ia meringis dengan mata berair. Tampaknya lelaki itu baru saja terjatuh dari tempat yang tinggi atau babak belur dihajar massa. Julak berdiri dengan cangkul di tangan, menatap lurus ke arah lelaki yang terus mendekat. Ia mengenali siapa lelaki itu. Sudah 10 tahun ia tidak melihatnya di kampung. Sebelah kanan, wajahnya tampak berkerut karena luka bakar. Matanya yang besar seperti bola tenis membuat siapapun akan mudah mengingatnya. "Utuh Buak," desis Julak. Begitu dekat, Utuh Buak terdiam. Cipratan darah di tubuh Julak Sarani membuat ia gemetaran setengah mati hingga celananya basah karena air kencing. Tanpa pikir panjang, ia merangsek bersujud di kaki Julak Sarani. "Julak, mohon ampun, saya menyampaikan salam dari Nini Tuha," ucapnya dengan suara menghibah. Julak Sarani berdehem, sementara tangan kanannya bergetar hebat, menggenggam cangkul erat-erat. "Apa maumu, Utuh?" Suara Julak terdengar berat, serak dan penuh ancaman. Utuh Buak kembali merangsek, merangkul erat kaki Julak Sarani. Tak tahu malu, ia merengek bagi anak kecil. "Pengampunanmu, Julak. Apapun yang keluar dari tanganmu akan menyambung nyawaku. Itulah pesan ini Tuhan untuk disampaikan." Utuh Buak menengadah, menatap wajah Julak dengan sorot mata memelas dan berkaca-kaca. Julak tersenyum sinis. "Tidak ada yang bisa kau dapatkan dariku, meski selai uban." Utuh Buak menelungkup, mencium telapak kaki Julak yang kotor dan penuh tanah liat. Sadar nyawa sisa sejengkal, tidak ia pedulikan harga diri sebagai lelaki. Berurai air mata, sekali lagi ia merayu. "Mohon ampun Julak, mohon ampun. Setidaknya kamu pandanglah Nini Tuha." Utuh Buak mulai meraung-raung sambil terus mendekap kaki Julak. Namun Julak bergeming dan brak. Tendangan di dada membuat Utuh Buak terhempas. Badannya yang luka parah kini bertambah parah. Lelaki malang itu mengeluarkan darah dari mulut dan telinga, merintih-rintih menahan sakit. Terhuyung-huyung ia mencoba bangkit, bertopang pada kedua tangan dan lutut. Meski sempoyongan dan gemetaran, Utuh Buak merangkak kesetanan menuju Julak Sarani yang berdiri pongah. Mulutnya tidak berhenti menangis memohon ampun, meraung-raung bagai orang hilang akal. Belum sempat ia merangkul kaki Julak, sebuah tendangan kembali membuatnya terjungkal. Namun Utuh Buak kembali bangkit, lalu merangkak lagi kembali menangis, memohon ampun dan ditendang lagi. Kejadian seperti itu terus berulang hingga akhirnya Julak Sarani pun mulai kelelahan. "Baik, bila itu maumu, akan aku akhiri penderitaanmu.
Ditepisnya Utu Buak yang bergelayut di kaki, lalu melangkah ke dalam pondok. Di belakang Utu Buak merangkak mengikuti laksana anjing mengekor majikan. Begitu Julak Sarani keluar dari pondok, Utu Buak tersentak. Wajahnya pucat dan tubuhnya gemetaran. Dilihatnya Julak telah berdiri di depan pintu sambil menggenggam bambu tanpa ruas. Mata Julak Sarani melotot, wajahnya bengis dan nafasnya memburu. Sadar nyawanya terancam, Utu Buak terbirit melarikan diri. Sekali dua kali ia terjatuh lalu bangkit lagi, kemudian memacu langkah 1000 demi menyelamatkan nyawanya. Dasar celaka, rupanya takut juga kau dengan panasnya neraka. Cuy. Julak menggeram, nanar matanya menatap punggung Utu Buak yang mulai tenggelam di antara hamparan ilalang yang bergoyang ditiup angin. Di pembaringan, Haja Diana sudah mulai membaik, luka di kepala mulai mengering dan kapas kasa yang masih menempel. Sesekali ia meringis menahan denyutan luka di sudut pelipisnya. Di samping, Acil Lela dan juga Acil Ijum tetap setia mendampingi, menyiapkan bubur, teh panas, serta obat dari Pak Mantri. "Di mana Jaya?" tanya Haja Diana. "Pagi-pagi sekali sudah pergi bersama Husni, katanya ke tempat Sarani," jawab Acil Ijum. "Sarani, ada urusan apa?" "Mengantar minyak perunduk, Kak," sahut Acil Lela seraya menghidangkan bubur yang masih hangat. Haja Diana mendelik, lantas merintih pelan karena luka di kepala kembali terasa nyeri. "Untuk apa? Minyak perunduk itu berasal dari Nini Tuha. Apa urusannya dengan Sarani?" "Kalau aku tidak salah mendengar, katanya untuk meredam arwah Misna yang penuh dengan amarah," balas Acil Ijum. Haja Diana termenung sesaat, memikirkan sesuatu. "Selama aku hidup di kampung ini, tidak pernah aku dengar ada orang mati jadi hantu. Tapi Misna, apa yang sebenarnya terjadi dengannya?" Entah perihal apa yang membuat arwahnya bergentayangan. Padahal ia mati dalam keadaan tenang karena penyakit lambung biasa, itu saja. Acil Lela dan Ijum saling pandang, tidak enak hati menyampaikan. "Ada apa? Apa karena minyak perunduk?" desak Haja Diana. Kedua kerabat Haja Diana semakin kikuk, hingga salah satu dari mereka angkat bicara lantaran tidak kuasa terus didesak. "Kak, bukankah memakai minyak perunduk itu perbuatan syirik? Bukankah itu perbuatan menghujat Tuhan? Kudengar manusia yang menghujat Tuhan selama hidup jasadnya ditolak bumi, tidak diterima tanah lalu bangkit jadi hantu," tutur Acil Ijum seraya bergidik ngeri. Haja Diana menghela nafas sambil mengelus dada. "Apa yang kau sampaikan tidak sepenuhnya salah. Misna sudah tahu resikonya. Ia akan mati masuk neraka karena telah berbuat menyimpang. Hanya saja, tidak diduga ia akan bangkit jadi hantu. Apa ia mati membawa amarah dan dendam, lalu menuntut balas pada Jaya dan Atul? Entahlah. Yang pasti, kita harus segera menggelar selamatan agar arwahnya tenang. Akan kusiapkan bubur hintalu, karwang, dan wadai 41 untuk menolak bala," sambung Acil Lela seraya menyerahkan bubur pada majikannya. Haja Diana mengangguk. "Nanti mintalah Sarani dan Ustadz Gani untuk memimpin ruahan." Begitu tiba di jalan utama desa, Letnan Johar serta 2 polisi yang mengiringi dibuat terheran-heran. Rombongan warga yang dipimpin oleh Kades Sarip dan Ustadz Gani terlihat bergerak terburu-buru ke arah hilir sambil membawa nyiru. "Kebetulan ada polisi," kata Kades. Rombongan itu mendekat menghampiri si Johar dan anak buahnya yang berdiri di tengah jalan. "Ada apa?" tanya Letnan Johar sambil membenarkan topinya. "Pak Polisi, salah satu warga saya menghilang. Bisakah bantu kami mencari?" Buru pembakal. Letnan Johar pun kemudian mengernyitkan dahinya. "Menghilang? Hilang bagaimana?" "Yadi, kemari, ceritakan yang kau ketahui pada polisi." Seorang remaja tanggung itu maju ke depan. Yadi namanya. Yadi merupakan adiknya Nurmi yang tadi pagi meminta bantuan tetangga untuk melapor kepada Kades. Pak Polisi, kakak saya hilang sejak subuh." Letnan Johar mengernyitkan dahi. "Kau yakin ia hilang? Bukan pergi begitu saja atau kabur dari rumah?" Yadi menggeleng. "Sudah beberapa hari ini ia bertingkah aneh,
seperti orang ketakutan, apalagi keadaan dapur berantakan dan pintu belakang terbuka. Sepertinya ia lari ke arah hutan di belakang rumah. Ketakutan, apa yang dia takuti? Timpal Pratuberto. Ia tampak ragu, lalu kemudian melirik ke arah Kades dan dimelas dengan anggukan. Anu pak, sejak kabar Kak Misna bangkit jadi hantu, kakak saya bertingkah aneh. Ia sering ketakutan, terutama selepas maghrib lewat. Karena itu, aku yakin ia kabur sebab didatangi hantu Misna tadi subuh. Letnan Johar manggut-manggut lalu menghela nafas. Rupanya, perkara Misna ini ruwet juga. Mungkin kampung ini harus dilakukan selamatan tolak bala. Begitulah usul Letnan Johar. Rencananya memang seperti itu Pak Johar. Arwah Misna harus ditenangkan agar tidak menghantui desa ini lagi. Tapi sekarang kita temukan Enor dulu. Baiklah, mungkin ada kaitannya dengan hilangnya jasad Misna. Biar Pratuberto yang menemani kalian. Budi, kau laksanakan tugasmu tadi. Dan biar aku sendiri yang mendatangi Nini Tuha. Nini Tuha, cecar Kades. Beberapa warga yang bergerombol mendadak pucat. Mereka saling bisik-bisik, khawatir hal buruk menimpa Letnan Johar. Ada apa? Tanya Johar penasaran. Jumat Keramat, keluh Kades. Tidak ada orang kampung yang berani mendatangi Nini Tuha saat hari Jumat. Begitu pula orang luar, biasanya kami akan melarang. Kalau tidak akan mati berdarah kan? Iya kan? Potong Johar. Aku sudah muak dengan omong kosong itu. Kalau memang harus mati, ya sudah mati saja. Tidak ada urusan dengan Nini Tuha. Kades Sarip agak tersinggung dengan ucapan Johar. Andaikan Johar bukanlah polisi, mungkin sudah habis ia kena maki. Setelah sedikit berunding, Kades mengizinkan Ustadz Gani untuk menemani Johar ke kediaman Nini Tuha. Pulanglah sebelum azan Jumat berkumandang. Setelah Enor ditemukan, kami akan segera menyusul. Kalau belum juga Enor ketemu, terpaksa pencarian kami lanjutkan setelah sholat Jumat selesai. Bila bertemu barisan batu ambar, teruslah melangkah dan jangan berhenti hingga bertemu bibir sungai. Dari situ kalian bisa melihat rumah bubungan tinggi tempat Nini Tuha berdiam, ungkap sang Kades. Mereka lantas berpisah dengan tujuan masing-masing. Rombongan Kades bergerak ke arah hilir mencari keberadaan Enor. Sedangkan Letnan Johar bersama Ustadz Gani dan Sarda Budi melangkah ke arah hulu. Setibanya di depan rumah Haja Diana, Budi langsung permisi setelah menyerahkan tas kresek berisi beberapa botol air mineral. Letnan Johar dan Ustadz Gani lantas melanjutkan perjalanan melewati jembatan kayu menuju ujung kampung. 15 menit selepas ujung kampung, Letnan Johar dan juga Ustadz Gani berbelok ke arah kiri. Mereka melangkah di antara pohon-pohon karet yang tinggi menjulang, dan sesekali mereka pun beradu tegur dengan petani yang menyadap getah yang harganya tidak seberapa itu. Johar yang sudah berusia senja mulai kesulitan bernafas. Mendadak di jalan setapak yang menanjak, jalan yang berupa hamparan batu belah dan tertutup rumput liar. Johar sudah mulai bermandikan keringat. Meski udara pagi itu cukup dingin, di ranting-ranting pohon, burung dan serangga hutan riuh saling bersaut-sautan dengan bunyi paling lantang sekali. Mengiringi di samping, Ustadz Gani berkali-kali mengajak Letnan Johar bercengkrama, tapi rupanya polisi tua itu tidak berminat untuk buka suara. Johar telah tenggelam dalam pikirannya, menebak-nebak siapa gerangan Nini Tuha. Sedikit banyak apa yang disampaikan Acil Warung dan Kades tadi tentang Jumat Keramat cukup mengganggu keberaniannya. Apalagi pengalaman bertemu Sandah tadi malam sangat mengerikan baginya. Seumur hidup, baru kali itu ia berjumpa hantu. Siapakah Nini Tuha? Apakah benar ia hamba Dajjal? Pikiran Johar semakin berkecamuk tidak karuan. Di dalam hatinya ia mengutuki Kapten Samsul Bahri. Kapolsek muda itu terlalu kurang ajar. Tanpa malu menugasi orang tua untuk berpeluh keringat hanya untuk menyelidiki pencurian mayat. Demi prestasi dan juga nama harum. Tentu saja Kapolsek muda itu terlalu haus akan nama, tanpa peduli pada orang tua yang tidak punya tenaga ini. Johar berhenti mengeluh di dalam hati. Sewaktu jalan menanjak berganti menjadi jalan setapak yang datar.
Susunan batu belat yang tajam itu telah berganti dengan hamparan tanah merah yang berdebu. Sejauh mata memandang, jalan setapak ini ditutupi rumput liar dan semak belukar dari ujung ke ujung, pertanda jalan ini jarang dilalui oleh manusia. Sedangkan di kiri kanannya kebun karet telah berganti dengan hutan belantara yang liar. Bahkan cahaya matahari tidak menyentuh tanah karena terhalang daun-daun yang rimbun di pucuk pohon. Sementara, suara binatang semakin riuh, menyelusup di antara ranting-ranting dan akar yang menggantung. Johar menghela nafas, meneguhkan hati. Ucapan Acil Warung dan Kades Sarip kembali terngiang-ngiang bahwa siapapun yang bertemu Nini Tuha di hari Jumat akan mati berdarah. Setelah mengucap basmalah, Letnan Johar kembali melangkah di bawah barisan pohon tinggi-tinggi. Ya, di samping Ustadz Gani tidak berhenti mengucapkan doa-doa keselamatan, seolah ajal telah menanti di ujung jalan. Johar pun sadar, mereka tidak lagi sendiri. Instingnya sebagai polisi dengan mudah mengetahui bahwa ada yang mengikuti dari barisan pohon, manfaatkan belukar dan hutan lebat untuk bersembunyi dan mengawasi. Ada apa? Tanya Ustadz Gani cemas, yang melihat Letnan Johar ini menggenggam revolver sangat erat sekali. Berdoalah Pak Ustadz, berdoalah yang khusyuk agar kita selamat. Dengarkan kata-kataku, jangan menoleh, teruslah melangkah. Di sebelah kananmu ada yang mengikuti selepas tanjakan tadi. Ustadz Gani tidak berani membantah. Ia terus melangkah dengan wajah pucat. Berkali-kali ia mengipaskan wajah menggunakan peci hitam, berharap tubuhnya menjadi sejuk. Sedangkan Letnan Johar telah siap meletuskan pistolnya kapan saja. Krek, krek. Pistol itu yang berada di genggaman Letnan Johar mengeluarkan bunyi bergemeretak. Dicengkeramnya sangat erat oleh jari-jari keriputnya yang gemetaran. Sesekali ia melirik ke arah barisan pohon di sebelah kanan, mencari kesempatan untuk melepaskan timah panas. Letnan mendadak tegang karena sosok yang mengikuti juga ada di barisan pohon di sebelah kiri. Ia tidak tahu pasti di mana keberadaan mereka, tapi deru nafas yang memburu terdengar silih berganti di antara bising serangga hutan. Ia sadar mereka telah dikepung bagai mangsa yang rapuh. Letnan Johar semakin panik dan bulu kuduknya merinding. Kini mereka akan disergap. Dor, dor, dor. Ustadz Gani tersentak secara refleks, tiarap sembari menutup kuping. Bahkan peci hitam yang ia kenakan terjatuh ke tanah. Tubuhnya gemetar tidak karuan. Botol air mineral yang tadi diserahkan Budi terlepas dari genggaman, menggelinding di atas tanah yang tertutup rerumputan. Tanpa aba-aba, Letnan Johar meletuskan pistol ke udara 3 kali, membuat ustadz muda itu pucat setengah mati. Pucuk belukar tampak bergoyang-goyang. Sekelepatan sosok-sosok misterius berpakaian serba putih sekilas melompat lalu menghilang di balik rimbunnya pepohonan. Sejurus kemudian, terdengar sayup suara gelak tawa menggema, bertindihan dengan suara hewan-hewan panik di pucuk-pucuk pohon. Letnan Johar benar-benar gemetar hebat. Lantas duduk tersungkur di samping Ustadz Gani yang masih menelungguk menutup kuping. Letnan Johar sudah lebih dari 10 tahun ia tidak pernah meletuskan senjatanya. Sedangkan Ustadz Gani ia takut jadi korban peluru salah sasaran. Hening selama beberapa saat. Kedua orang itu masih saling diam. Ya, sama-sama terguncang soalnya. Pak Ustadz, apakah kamu bisa mengusir hantu? Tanya Letnan Johar memecah kesunyian. Merasa keadaan sudah tenang, Ustadz Gani pun bangkit lantas mengambil peci yang jatuh. Botol air mineral yang tergeletak tidak jauh ia pungut. Ia serahkan sebotol pada Letnan Johar yang sedang mengatur tarikan nafas. Keduanya lalu duduk bersebelahan, membasahi kerongkongan seraya menatap lurus jalan setapak yang tidak berujung. Pucuk-pucuk rumput yang menutupi jalan bergoyang pelan, dihinggapi capung yang kelelahan terbang. Ya entahlah, aku sendiri belum pernah melihat hantu, jawab Ustadz Gani datar. Selama beberapa detik keduanya tidak saling bicara, membiarkan hembusan angin menyejukkan tubuh mereka yang bermandikan keringat. Jadi kamu kada percaya hantu itu ada? Tanya Letnan Johar memecah keheningan.
Ustadz Gani menoleh, menatap Letnan Johar yang tengah menyalakan sebatang rokok. Di Al-Quran tertulis tentang jin, iblis, dan setan yang kerap menggoda manusia. Tapi kamu ragu hantu itu ada? Balas Letnan sambil mengipas-ngipas topi ke wajahnya. Botak di tengah kepalanya terlihat jelas, tapi polisi tua itu tidak peduli. Beberapa hari lalu, aku menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri peristiwa yang tidak masuk akal. Pertama, jasad Misna tidak mau menghadap kiblat. Kedua, Apri meninggal dengan cara yang tidak wajar. Entah itu karena peristiwa gaib atau hanya kebetulan belaka, meski nalarku sulit menerima, aku percaya pasti selalu ada jawaban yang logis. Letnan Johar tersenyum sinis. Baru pertama kali aku bertemu Ustadz yang meragukan perkara gaib. Aku tidak pernah ragu bahwa hal gaib itu ada, hanya saja hantu, parang maya, ataupun sihir, aku masih sangsi. Bisa saja itu bualan manusia karena malas menggunakan akal. Sedikit-sedikit dikaitkan dengan perkara gaib. Karena itulah, kau ingin bertemu Nini Tuha untuk memastikan bahwa apakah benar ia hamba Dajjal atau hanya orang sinting yang menyepi di hutan belantara. Ustadz Gani mengangguk. Ustadz, apakah hantu bisa membunuh manusia? Ustadz Gani diam sesaat, lalu berucap. Dahulu di zaman Rasulullah, ada sahabat berkelahi dengan jin yang menjelma menjadi ular. Keduanya kemudian sama-sama meregang nyawa. Jadi ya, bangsa jin bisa membunuh manusia. Tapi kau tetap tidak percaya hantu. Bukankah hantu itu jelmaan jin? Sindir Johar. Aku percaya jin itu ada. Berada di tempat yang terpisah dengan manusia dan kita tidak bisa melihat mereka. Hanya saja aku ragu yang orang lihat adalah beneran hantu. Bisa jadi tidak lebih dari sekedar pohon pisang yang tertiup angin. Ustadz Gani bangkit lalu mengulurkan tangan pada Letnan Johar. Lanjut atau kembali? Ucapnya lirik. Wajah sampai kaputing. Pantang bagi laki-laki untuk mundur. Balas Letnan Johar sambil menyambut uluran tangan Ustadz Gani. Keduanya lantas kembali melangkah di jalan setapak yang kini sepenuhnya tertutup rumput liar karena jarang dilalui manusia. Mereka berjalan hati-hati karena bisa saja terkena duri belukar atau dipatuk ular beracun. Di dalam benak Letnan Johar tidak henti bertanya-tanya tentang siapa gerangan si Nini Tuha. Jika memang benar nenek aneh itu punya kesaktian, untuk apa ia menyepi di belantara yang lebat itu? Jika ia berdiam di kota dan menjadi dukun berkedok agama, pastilah ia akan kaya raya. Yang datang bukan saja orang-orang miskin yang bodoh, tapi juga orang-orang kaya serakah, serta para pejabat yang haus kuasa. Ustadz, apa yang kau ketahui tentang Nini Tuha? Sembari terus melangkah, Ustadz Gani buka suara. Sudah lebih dari 6 tahun aku menetap di kampung ini, tapi tidak pernah sekalipun aku bertemu dengannya. Hanya kabar angin tidak jelas yang ku dengar tentangnya. Bukan asli sini, Ustadz Gani mengangguk. Aku dari Kandangan. Kandangan? Kampung di mana orang-orang selalu menyelipkan pelati di pinggang. Ustadz Gani tersenyum getir. Aku tidak seperti itu. Cukuplah kalimat syahadat sebagai pegangan, insya Allah selama dunia akhirat. Lalu bagaimana kau bisa terdampar di kampung ini? Selepas tamat pesantren di Martapura, aku merantau kemari. Diutus tuan guruku, katanya kampung ini tidak mempunyai kaum masjid. Tidak disangka, aku bertemu jodoh di sini. Selama itu pula, hanya selentingan tentang Nini Tuha yang ku dengar. Selentingan seperti apa yang Pak Ustadz maksud? Hanya kabar angin yang disampaikan oleh burung desas-desus, tidak jelas tentang penyihir tua yang melayani Dajjal. Bisik-bisik tentang seorang nenek yang tua yang berumur lebih tua dari orang paling tua di kampung ini. Konon mereka tidak makan nasi, ikan, ataupun daging. Mereka hanya memakan umbi-umbian, buah, hutan, ataupun sayur-sayuran. Orang-orang aneh. Oleh sebab itu, kau ingin bertemu langsung dengan si Nini. Penasaran apakah ia benar-benar pengikut Dajjal atau hanya orang sinting? Bukan itu. Kau hanya penasaran apakah Dajjal itu sungguh nyata. Ustadz Gani tidak menjawab sembari terus melangkah. Letnan Johari yang berusia tua mulai kelelahan mengimbangi langkah Ustadz Gani yang masih muda.
Ustadz, bukankah sekarang hari Jumat? Yaitu Jumat Keramat. Kau tidak khawatir atau bagaimana? Cukuplah 2 kalimat syahadat sebagai peganganku, jawabnya datar. Bagi ayah dan juga anak, 2 orang itu terus melangkah. Sesekali mereka mengeluh sebab rumput liar yang menutupi jalan setapak hampir menyentuh lutut dan menyulitkan gerak kaki. Sesekali pula mereka harus melangkahi batang-batang pohon roboh yang berkalang di tengah jalan. Sepanjang jalan, pikiran Johar melayang pada kata-kata yang disampaikan Acil warung tadi pagi. Katanya, beberapa tahun lalu ada orang dari kota yang nekat hendak mendatangi Nini Tuha di hari Jumat tepatnya. Orang kampung sudah mengingatkan, tapi orang itu bersikeras. Mungkin karena ada urusan yang sangat penting, peringatan orang kampung tidak dihiraukan. Namun naas, orang itu tidak pernah menginjakkan kaki di rumah Nini Tuha. Justru, ia menghilang selama 1 bulan lebih dan ditemukan dalam kondisi mengenaskan di belakang pasar. Saat ditemukan, ia tampak linglung dan mulutnya tidak berhenti meracau tidak jelas. Dada 7 kilan, jeritnya ketakutan. Warga yang mendengar teriakannya hanya ternganga. Tidak ada seorang pun yang mengerti maksud ucapannya. Pria malang itu kemudian dipulangkan oleh aparat desa setelah meminta bantuan pihak kecamatan. Konon kabarnya, orang itu kemudian ditangkap polisi setelah membantai keluarganya. Meski sulit dipercaya, Letnan Johar tetap saja merinding mendengar cerita yang mengerikan itu. Pak Letnan, di sana, Ustadz Gani menunjuk pada barisan batu kali yang tampak tersusun di tanah yang agak lapang di kejauhan. Batu-batu raksasa itu seolah menyembul dari dalam tanah, berbungkus-bungkus kain kuning dan dikelilingi pohon-pohon tinggi menjulang. Batu ampar, decak Letnan Johar. Keduanya mempercepat langkah penuh semangat, sebab sebentar lagi rumah Nini Tuha akan terlihat. Tidak peduli peluh keringat membasahi tubuh, keduanya menerobos rumput liar yang lebat. Semakin dekat dengan batu ampar, terdengar gemericik air yang menandakan di sekitar situ ada sungai, sementara rumput liar semakin tipis. Di atas ranting-ranting pohon itu, tupai saling berkejaran diiringi suara-suara serangga hutan dan kicau burung-burung liar. Setelah beberapa menit, keduanya tiba di depan batu ampar yang berada di sisi kanan jalan. Keduanya langsung tercengang demi melihat pemandangan di hadapan mereka. Batu-batu besar dengan berbentuk tidak beraturan itu tersusun rapi melingkar, berdiri tegak perkasa. Batu-batu berwarna hitam pekat itu tampak kontras dengan pemandangan di sekitarnya. Sungguh ganjil. Bagian tengah yang dikelilingi batu itu sangat lapang. Hanya ada tanah yang tertutup dedaunan kering. Sedangkan di sekelilingnya semak belukar begitu lebat, diapit pohon-pohon besar yang tinggi menjulang. Mustahil, gumam Johar dengan lirih. Ya memang tidak masuk akal, bagaimana mungkin batu-batu berukuran sangat besar itu bisa tersusun dengan jarak yang sama persis antar batu. Dan juga tidak akan mungkin bila ada manusia yang mampu mengangkat batu itu dari sungai lalu memindahkannya di situ. Letnan Johar berhitung, terdapat 7 batu andesit berukuran besar yang tampak mengelilingi sesuatu di bagian tengahnya. Diselimuti rasa penasaran, Letnan Johar tanpa ragu memasuki lingkaran batu ampar. Ustadz Gani yang sedari mulai tenang dengan terpaksa mengiringi langkah Letnan Johar. Baru beberapa langkah, mereka langsung berhenti. Aroma wangi kayu gaharu bakar menghentikan langkah mereka. Rupanya wangi itu berasal dari mangkok malawen yang ada di atas setiap batu. Seketika mereka merinding. Hawa di sekitar batu ampar itu terasa lengket. Apalagi batu-batu itu ditutupi kain kuning, pertanda kawasan yang sakral dan keramat. Melangkah hati-hati, keduanya mendekat ke salah satu batu di pinggir yang berbentuk seperti meja. 2 orang itu lagi-lagi dibuat kaget. Di dalam mangkuk malawen ternyata tidak hanya ada kayu gaharu bakar, tapi juga bangkai tupai dengan darah mengering. Keduanya saling pandang, merasa apa yang mereka lihat sangatlah janggal. Untuk apa tupai ini? Tanya Johar penasaran. Entahlah, jawab Ustadz Gani sekenanya. Letnan Johar lantas meraba batu itu dengan hati-hati. Sungguh aneh, tidak ada lumut sama sekali, sedangkan pohon-pohon itu penuh dengan lumut. Ustadz Gani tidak merespon, ia justru melangkah ke bagian tengah lingkaran.
Ustadz muda itu melangkah kontai dan berhenti persis di hadapan dua kayu ulin yang saling menyilang. Yang lebih anehnya lagi, di bagian bawah kayu itu terdapat sisa-sisa arang pembakaran. "Tempat apa ini?" tanya si tua Johar yang sudah berdiri di samping. "Pemujaan." Letnan Johar tersentak lalu menoleh ke Ustadz Gani yang terlihat serius. "Pemujaan?" Ustadz Gani mengangguk. "Tempat ini digunakan Nini Tuha dan juga pengikutnya untuk memuja Dajjal. Tempat persembahan kurban." "Kurban? Apa yang dikurbankan?" "Mungkin hewan atau bisa juga manusia." Letnan Johar menelan ludah berkali-kali mendengar jawaban Ustadz Gani. Polisi tua itu tidak habis berpikir ada manusia yang begitu kejam membunuh manusia lain demi memuja iblis. "Sebaiknya kita pergi dari tempat ini. Terlalu lama di sini bisa membuatku tidak waras," usul Johar dengan cemas. Ustadz Gani setuju, keduanya lantas kembali menuju jalan setapak. Ujung setapak mulai terlihat berupa turunan yang terbuat dari susunan batu. Mereka melangkah hati-hati karena susunan batu yang seperti tangga itu sangat licin. Begitu tiba di pinggiran sungai, keduanya menghela nafas lega. Sinar matahari yang menerpa wajah mereka pun membuat mereka kembali bersemangat. Sepanjang jalan tadi, cahaya matahari tertutup pucuk-pucuk pohon yang tinggi. Ustadz Gani tersenyum lebar ke mericik air sungai yang mengalir bagaikan irama musik yang menenangkan. Apalagi air sungainya begitu jernih hingga dasarnya terlihat. Tanpa pikir panjang, si Ustadz membasuh wajahnya sembari mengucap syukur berkali-kali. Di seberang sungai terlihat rumah bubungan tinggi milik Nini Tuha yang telah miring ke kanan. Bangunan tua itu tamak reot, hampir roboh termakan usia. Kayu ulin yang jadi bahan utama rupanya sudah lapuk. Sementara teras dan juga dinding terlihat berlubang dan ditambal seadanya. Letnan Johar bergidik ngeri. Rumah tua itu tidak ubahnya rumah penyihir yang ada di tengah hutan, seperti yang ada di buku dongeng yang sering ia bawa sewaktu kecil. Ia sungguh tidak menyangka apa yang disampaikan orang-orang kampung sungguh nyata adanya. Hanya melihat sekilas, ia bisa merasakan betapa angkernya rumah itu. Perhatiannya teralih saat melihat gerak-gerik mencurigakan di seberang sungai. Si tua Johar tercekat beberapa saat, diam tidak bergerak. Seorang wanita parubaya berkaki buntung bisa tiba-tiba melompat dari balik batu lalu mendarat menggunakan lutut yang buntung. Tubuhnya kurus, matanya cekung, dan rambutnya tergerai acak-acakan. Berpakaian serba putih, wanita itu hanya menatap dalam diam, berdiri di atas batu dengan bertumpu pada kedua lutut. Kulitnya sangat pucat karena albino, sementara sebelah kanan wajahnya mengerut seperti bekas luka bakar. Sorot matanya begitu dingin dan sangat tajam menusuk jantung. Saat beradu mata, Johar merasa kalah nyali. Entah kenapa bulu kuduknya tiba-tiba merinding hebat. Yang lebih mengerikannya lagi, wanita itu tiba-tiba menyeringnya lebar, menatap Johar yang tersedak dan mulai kesulitan bernafas. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang ke-6. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, kalian lanjutkan nontonnya sampai ke part selanjutnya ya teman-teman, hanya di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.